organisasi kepanduan yang saat ini kita kenal dengan nama Pramuka. Halo, bertemu kembali bersama Bumi Laras. Seperti pada video-video sebelumnya, kita selalu membicarakan tentang biografi tokoh ternama di Indonesia maupun biografi tokoh berpengaruh di dunia. Serta kita juga tidak lupa untuk selalu membahas tentang sejarah nasional Indonesia pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Tapi pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah organisasi kepanduan dunia hingga terbentuknya di Indonesia dengan nama Pramuka. Sebelum kita lanjut pada pembahasan kita mengenai organisasi kepanduan dunia ini hingga terbentuknya Pramuka di Indonesia, jika kawan-kawan mendapatkan informasi yang lebih dari video ini, dan jika kawan-kawan merasa bahwa informasi yang tertuang dalam video ini dapat bermanfaat pada pengembangan pengetahuan kita, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan kita dapat saling berbagi informasi mengenai biografi tokoh ternama di Indonesia maupun biografi tokoh berpengaruh di dunia serta sejarah nasional Indonesia. Ini adalah foto dari lambang Pramuka. Pada proses pembentukan Pramuka di Indonesia, sebetulnya tidak lepas dari peranan seorang letnan perwira militer Inggris yang bernama Baden-Powell. Baden-Powell lahir di London, Britania pada tanggal 22 Februari 1857 yang mengawali karirnya sebagai perwira militer dengan keahlian dalam pengintaian dan pembuatan peta wilayah. Semua pengalamannya dalam bidang pengintaian dan pembuatan peta tersebut ditulis dengan judul Scouting for Boys. Buku dengan judul Scouting for Boys tersebut berisi mengenai pengalaman hidup, tentang kewarganegaraan yang baik, perilaku sopan, keterampilan dalam berbagai ruangan, juga tentang pemetaan wilayah. Kemudian tulisan tersebut diuji langsung oleh Baden-Powell pada perkemahan pertamanya bersama 20 anak lelaki pada tahun 1907. Buku tersebut kemudian diterbitkan pada tahun 1908 dan terjual hingga 100 juta kopi di seluruh dunia. Kemudian pada tahun 1910, Baden-Powell bersama adiknya bernama Agnes Powell membentuk kepanduan untuk perempuan dengan nama Girl Guides. Dari kepanduan wanita ini, Agnes Powell menjadi perempuan pertama di dunia sebagai pemandu dalam sejarah organisasi kepanduan dunia. Kedua organisasi ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya organisasi kepanduan dunia yang melibatkan 176 organisasi kepanduan dunia dan dengan total keanggotaan mencapai sekitar 43 juta orang. Selang perjalanan 13 tahun setelah pengalaman pertama perkemahan dan pembentukan organisasi kepanduan untuk wanita, maka pada tahun 1920 diadakan pertemuan dari 34 negara dengan jumlah peserta sebanyak 8.000 orang. Perkemahan pertama ini dilakukan di Olympia Hall, London pada tahun 1920. Pertemuan ini disebut sebagai Jambore pertama di dunia dan Baden-Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu Sedunia pada tahun 1920. Hingga pada tahun 1920, organisasi ini berpusat di London dengan nama WOSM, World Organization of the Scout Movement, dan pindah pada tahun 1968 berkantor pusat di Swiss. Organisasi kepanduan ini pada akhirnya berkembang hingga Costa Rica, Mesir, Swiss, Nigeria, Asia Pasifik, kawasan Eropa, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Hingga pada tahun 1912, organisasi kepanduan ini mulai dikenal di Indonesia dan dibentuk dengan nama Netherlands Pathfinders Organization dan berganti nama pada tahun 1916 menjadi Netherlands Indies Pathfinders Vereniging. Pada perkembangannya di Indonesia, kemudian muncul beberapa organisasi kepanduan seperti Javanese Pathfinders Organization, Jong Java Panfinderi, Nationale Islams Pandifenderis,
Sarekat Islam Afdeling Padvinders Muhammadiyah. Kelima organisasi kepanduan tersebut tergabung dalam Persaudaraan Antara Pandu Indonesia atau yang disingkat dengan PAPI, yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau yang disingkat dengan BPPKI pada tahun 1938. Gerakan kepanduan yang tergabung dalam Persaudaraan Antara Pandu Indonesia tersebut menjadi sangat berkembang yang kemudian terbagi menjadi dua tujuan, yaitu kepanduan yang fokus kepada keagamaan dan kepanduan yang fokus pada kebangsaan. Gerakan kepanduan yang fokus pada kebangsaan, beberapa di antaranya seperti Pandu Indonesia, Padvinders Organisasi Pasundan, kemudian ada Pandu Kesultanan, kemudian ada Sinar Pandu Kita, dan kemudian ada Kepanduan Rakyat Indonesia. Gerakan kepanduan yang fokus pada konsep keagamaan, beberapa di antaranya seperti Pandu Ansor, Kepanduan Islam Indonesia, Tridharma Kristen, Kepanduan Asa Katolik Indonesia, dan Kepanduan Masehi Indonesia. Dengan banyaknya organisasi kepanduan yang muncul di Indonesia saat itu, Soekarno menyatakan pembubaran organisasi kepanduan karena dianggap terlalu banyak pada tanggal 9 Maret 1961. Semua organisasi yang telah menerima perintah pembubaran ini kemudian melebur menjadi satu organisasi yang saat ini kita kenal dengan nama Pramuka. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Pramuka secara resmi dikenal di Indonesia sebagai organisasi kepanduan yang tunggal dengan lambang tunas kelapa. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang diartikan sebagai jiwa muda suka berkarya. Dalam Pramuka, setiap orang dilatih menjadi kreatif dan terampil dalam setiap kegiatan sehari-hari. Pramuka juga memberikan bimbingan mengenai nilai luhur dan nilai kebangsaan pada setiap orang yang tergabung di dalamnya. Itu sebabnya Pramuka telah diterapkan dalam struktur pendidikan Indonesia seperti pada bangku TK, SD, SMP atau SLTP, SMA atau SMEA atau SMK atau kemudian STM. Dengan tujuan Pramuka untuk menciptakan kreatif dan nilai luhur dan nilai kebangsaan pada setiap orang, maka secara resmi pada tanggal 14 Agustus, Pramuka dicatat dan dirayakan sebagai Hari Nasional oleh setiap orang berbangsa dan bernegara. Jadi saya kira seperti itu ya kawan-kawan. Terkait sejarah terbentuknya Pramuka di Indonesia. Sebetulnya ini tidak lepas dari pengaruh di Baden-Powell, seorang letnan perwira yang menuangkan pengalaman pribadinya sebagai seorang perwira militer saat itu. Bagaimana cara untuk bersifat terampil dan bersifat seperti bertahan, survive di alam. Jadi dia menulis dalam bukunya yang berjudul Scout for Boys yang kemudian dirilis pada tahun 1908 yang terjual hingga 100 juta kopi di seluruh dunia mengenai konsepnya terkait pembuatan peta wilayah dan kemudian keahlian dalam proses pengintaian. Jadi demikian kawan-kawan secara garis besar bagaimana sejarah terbentuknya Pramuka di Indonesia. Sebetulnya Pramuka ini tidak lepas dari pengaruh Baden-Powell, seorang letnan perwira militer yang ada di London pada tahun 1907 yang telah menuangkan hasil pemikirannya terkait berpadu pada alam dalam bukunya yang berjudul Scouting for Boys, yang kemudian pada tahun 1910 Baden-Powell ini membentuk organisasi kepanduan yang untuk wanita, karena sebelumnya organisasi kepanduan ini khusus kepada anak lelaki yang berusia 11, 12 hingga 15 tahun. Kemudian pada perjalanannya sampai berkembang ke Mesir, Swiss, Nigeria, dan beberapa negara di kawasan Eropa hingga pada kawasan Asia Pasifik, organisasi kepanduan dunia ini sudah terdiri dari
176 organisasi kepanduan dunia dengan total keanggotaan mencapai 43 juta orang. Jadi secara garis besar, kita sudah dapat mengetahui bagaimana sejarah terbentuknya pramuka di Indonesia. Jadi semoga informasi ini dapat bermanfaat. Jika kawan-kawan merasa informasi ini dapat membantu pengetahuan kita dalam pengetahuan sejarah nasional bahkan sejarah dunia, jangan lupa untuk selalu klik tombol like, share, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang dan kita dapat saling berbagi informasi terkait biografi tokoh berpengaruh di Indonesia maupun di dunia, serta tidak lupa untuk selalu membahas tentang sejarah nasional Indonesia, bahkan sejarah dunia. Terima kasih karena sudah menonton. Tetap sehat dimanapun kalian berada dan tetap menjadi berkat bagi sekitar. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih karena sudah menonton. Ciao!